Halo, masih bersama saya Mukti Official, channel yang membahas seputar dunia handphone. Kali ini kita mendapat servisan Vivo Y12 yang kata customernya LCD-nya rusak. Pertama kita cabut dulu ya slot SIM cardnya. Seperti biasa kita bongkar backdoornya, kita lepaskan dari slot SIM ya, yang lebih mudah dibuka biasanya bagian sini ya. Di sini kita lepas pelan-pelan, begitu kita geser. Kalau saya lebih suka pakai kuku sih, lebih suka pakai kuku. Teman-teman boleh pakai benda tumpul yang lain ya. Dan harus hati-hati pada saat membuka karena di sini terdapat fleksibel fingerprint. Nah, kita buka pelan-pelan, jangan sampai kita tarik ya karena ada fleksibel fingerprint. Nah, ini fleksibelnya kita lepaskan dulu. Fleksibelnya ada bautnya ya, di sini kita lepaskan dulu satu baut untuk melepas fleksibel fingerprint. Kita lepas pelan-pelan fleksibel fingerprintnya, dan jangan sampai putus ya teman-teman. Nah, kita bisa lepas. Setelah kita lepaskan fleksibelnya, kita bisa mulai untuk membongkar mesinnya. Oh, bukan mesinnya, kita lepaskan dulu baut-bautnya satu persatu. Kita lepas bautnya satu persatu sampai semuanya terlepas ya. Soket baterainya kita lepas. Nah, setelah soket baterainya terlepas, kita bisa lepaskan baterainya dengan menarik plastik yang ada di sini. Sepertinya ini udah pernah dibongkar sebelumnya, karena ini mudah sekali dilepas. Sebenarnya susah ya, kalau belum pernah dilepas ini susah, keras ya, karena lengket lemnya ya kalau masih ori. Setelah itu kita lepas soket LCD-nya di sini ya. Ini soket LCD-nya kita cabut dulu. Kita cabut soket LCD-nya. Setelah kita cabut soket LCD-nya, kita nggak perlu bongkar mesin ya. Kita langsung panaskan saja bagian LCD-nya. Karena ini sudah rusak LCD, jadi kita nggak perlu berhati-hati ya. Yang perlu berhati-hati jangan sampai frame-nya meleleh ya. Jadi tetap harus hangat-hangat saja manasinya. Setelah dipastikan hangat-hangat, kita bisa cari penyungkil. Saya lebih suka pakai bekas tempered glass ya, kertas plastik bekas tempered glass. Ini saya lebih suka pakai ini. Kita bisa cari celah yang mudah. Ini di bagian yang sudah retak ini saja saya lepaskannya. Kita cari celahnya untuk bisa masuk ini ya. Setelah bisa masuk, kita bisa geser ya. Bisa tarik keliling untuk melepaskan lem-lemnya ya, karena tadi sudah
dipanaskan, jadi lebih mudah ya. Setelah kita geser, nah kita bisa lepas pelan-pelan LCD-nya, kita lepaskan fleksibelnya, kita bisa copot LCD-nya teman-teman ya. Setelah LCD-nya terlepas, sebelum kita pasang LCD baru, pastikan di bagian sini ini bersih ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada lem-lem sisa-sisa yang masih menempel, karena itu nanti akan menyebabkan LCD baru nggak bisa presisi ya, kurang presisi, kurang rapat. Jadi kita bersihkan bagian tepi-tepi framenya dari bekas lemnya. Ini saya sudah belikan LCD penggantinya ya. Ini kalau teman-teman beli sendiri di Shopee banyak ya, atau di Lazada atau di Bukalapak, di marketplace banyak. Persamaannya bisa Y15, Y17 sama ya LCD-nya dengan Y12 ya. Kalau saya belinya di toko spare part. Sebelum kita lem, kita pastikan segelnya masih utuh. Sebelum kita lem, jangan dilepas dulu segelnya, kita nyalakan dulu, kita tes dulu LCD barunya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kalau kita terburu-buru melepas segelnya dan ternyata nanti LCD-nya bermasalah atau error, kita tidak bisa retur ya, kita tidak bisa kembalikan lagi ke tempat penjualnya ya, kita tidak bisa komplain. Jadi sebelum kita lem, sebelum kita kletek segelnya, kita tes dulu LCD-nya berfungsi normal atau tidak ya. Ya ini sudah nyala, sudah muncul gambarnya. Kita tunggu dulu sampai keluar menunya, apakah nanti bisa disentuh semua atau tidak ya. Karena jangan salah ya, LCD baru itu tidak semuanya bagus. Terkadang cacat pengiriman atau cacat pabrikan juga bisa kadang gambarnya ngacak atau enggak muncul gambar sama sekali, atau malah sentuhannya yang error, walaupun itu LCD baru ya. Jadi kita nggak jamin LCD baru itu bagus, makanya kita tes dulu sebelum kita lem ya. Takutnya kalau sudah dilem ternyata LCD-nya error. Nah ini sekarang kita tes fungsi sentuhannya ya. Nah saya agak lupa ya, sandinya apa ya, dari customernya sudah dikasih tahu cuma agak lupa saya. Kita tes panggilan darurat dulu, kita sentuh semuanya normal ya. Kalau terkunci gini kita bisa ngetes lewat panggilan darurat juga bisa, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa ngecek keseluruhannya ya, termasuk dari fungsi keyboard, QWERTY-nya, jangan sampai kita pencet Q yang keluar W atau yang lain. Kita pastikan semuanya aman dulu sebelum kita pasang, kita tempel LCD barunya ya. Kita tes kontrasnya apakah berfungsi dengan baik, geser-geserannya kita tes dulu semua. Setelah kita yakin bahwa LCD barunya itu aman, baru nanti kita bisa pasang, kita lem ya. Sampai sini ini aman menurut saya. Kita bisa lepas kembali baterainya, lalu kita bisa lepas kembali soket LCD-nya, dan sekarang kita bisa lem LCD-nya ya teman-teman ya. Dan
sebelum kita lem, kita lepas dulu ini segel-nya, kita bisa lepas, bisa ketek biar nanti nggak ganjel pada saat kita lem, nggak mengganggu. Seharusnya teman-teman semua sudah pada tahu ya, untuk lem LCD nya ini kita ratakan di bagian pinggir-pinggirnya saja, tidak perlu kita lem di bagian tengahnya, karena nanti akan merepotkan jika suatu saat kita akan melepaskan lagi LCD nya, entah untuk keperluan pergantian LCD atau pergantian frame. Nah, kita cukup ratakan lemnya di bagian samping-samping ini ya, sampai keliling, sampai semuanya terkena lem ya teman-teman ya. Setelah semuanya terkena lem, kita bisa tempelkan LCD barunya dengan pelan-pelan pastinya. Masukkan dulu, biasakan bagian bawah duluan ya kalau kita nempel LCD ya, karena di bagian bawah ada fleksibel. Setelah itu bisa kita tekan pelan-pelan bagian atas supaya bisa presisi. Pastikan benar-benar presisi dan rapat, fleksibel, tidak mengganjal. Setelah presisi, kita bisa kareti dulu. Kalau saya pakainya karet ya, kita karetin dulu LCD nya supaya sambil menunggu lemnya kering, supaya dia nggak terlepas lagi. Karena kalau kita nggak kareti, kita lem itu bisa menggang lagi, nanti bisa terbuka lagi kalau lemnya belum kering ya. Kita pasang dulu baterainya sambil kita lem. Kita bisa coba nyalakan sambil kita lem, sambil kita karetin ya, kita bisa coba sambil dinyalakan. Pastikan lemnya rata, dan proses pengaretannya ini hati-hati, jangan sampai tertekan nanti malah pecah. Kita kareti dulu rata. Saya lebih suka pakai ya 5 sampai 6 karet lah. Untuk bagian vertikalnya kita kasih 2 karet, bagian horizontalnya kita kasih 3 karet supaya rapet, supaya kuat ya. Setelah dikaretin begini, kita bisa sambil dinyalakan sambil kita tunggu kering ya. Kita nyalakan dulu. Nah, setelah nyala kita bisa tunggu sampai kering ya. Ini tadi saya percepat videonya ya, kita tunggu sekitar 20-30 menit lah. Sudah kering, kita bisa lepaskan karetnya. Lalu kita bisa rakit kembali handphonenya. Perhatikan baik-baik dan ingat bagaimana kita tadi melepas. Seharusnya kita bisa memasang kembali. Jangan sampai kita bisa melepas, membongkar, tapi tidak bisa memasang.
itu namanya teknisi bongkar tidak menerima pasang. Menerima bongkar tidak menerima pasang ya. LCD sudah bagus, sudah di lem. Sekarang kita rakit kembali handphonenya teman-teman ya. Tonton terus videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan like video ini, dan jangan lupa tetap nyalakan lonceng supaya tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih.